Shalom ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kami sangat bersuka cita hari ini kami boleh kembali bertemu melalui Zoom ini. Dan seperti Noni tadi bilang, tanpa terasa kita sudah segera akan mengakhiri tahun 2021 ini. Dan hari ini adalah sesi yang terakhir untuk Women's Talk di tahun 2021. Tapi kita akan bertemu kembali di tahun 2022 di tanggal 19 Januari. Tolong dicatat ya, 19 Januari kita akan mulai lagi Women's Talk kita. Sebelum kami mengakhiri program acara sesi Women's Talk ini, kami dari tim Life Center, Ibu Lydia, Ibu Mika, dan saya sendiri akan berbagi sedikit akan pengalaman kami selama 2021 ini. Karena saya percaya dari setiap kita pasti banyak belajar ya, dari 2021 ini tahun yang luar biasa. Di tahun 2021 ini, dari pengalaman saya sendiri, pertama-tama saya banyak sekali, lebih banyak mempelajari Alkitab. Karena dibandingkan dengan tahun-tahun lalu ya, saya memang orangnya nggak suka belajar, tapi tahun 2021 ini saya memaksakan diri saya, intentionally, saya mau belajar akan kebenaran-kebenaran Tuhan lebih lagi. Karena saya selalu diingatkan dengan lagu yang the more I seek you, the more I love you. The more I seek you, the more I know you. The more I know you, the more I love you. Dan itu sungguh yang saya alami ya. Dan di Hosea 4:6 Tuhan juga mengingatkan kita. Itu tolong. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi terutama umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini yang saya sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hidup saya gitu ya. Karena kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya yang begitu luar biasa. Kalau saya cuma tahu ya begitu-begitu saja, bagaimana saya bisa mempercayai Dia sepenuhnya? Dan bagaimana saya bisa bersandar sepenuhnya dengan Dia? Padahal seperti yang kita alami di tahun 2021 ini adalah bukan tahun yang mudah, adalah tahun yang sungguh penuh dengan tantangan ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian bahkan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya di mana kita sudah nggak bisa berpikir hanya dengan pikiran manusia, tapi kita harus memakai pikiran Tuhan. Kalau kita hanya bersandar dengan pikiran manusia, pasti kita dipenuhi dengan ketakutan ya. Dan ini yang saya sungguh-sungguh alami. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya bisa mengasihi Dia, dan semakin juga saya bisa percaya anak Tuhan. Ya. Dan di tahun 2021 ini saya juga belajar dan saya dilatih oleh Tuhan untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan menyelaraskan pikiran saya dan menyelaraskan apa yang saya lihat melalui segala yang terjadi, tapi saya tetap harus melihat dengan mata Tuhan, mata kerajaan Allah. Ya. Dan ada beberapa kejadian di dalam keluarga saya sendiri, ya, ini yang saya akan saksikan. Salah satu masalah kesehatan dari salah satu keluarga saya, yang di mana dia menderita suatu penyakit yang sangat membahayakan jiwanya gitu. Dan waktu itu kita semua udah berdoa minta mujizat Tuhan terjadi ya, tapi kok nggak terjadi. Ternyata Tuhan tuh mengingatkan saya berdoa tapi mata saya masih pakai mata manusia saya, karena saya melihat apa yang sedang saya lihat itu kayak nggak mungkin gitu. Dan mana itu Tuhan? Saya hanya melihat dengan mata saya dan dengan keinginan saya sendiri. Sampai pada suatu pagi Tuhan mengingatkan saya pada firman-Nya Amsal 3 ayat 5 yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di TPT sangat bagus sekali. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya dan jangan bersandar pada pendapatmu sendiri. Dengan segenap hati bersandarlah padanya
untuk menuntunmu, maka dia akan menuntunmu dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Ini sungguh-sungguh menegur saya. Dan Tuhan juga berkata dalam waktu itu Tuhan juga memberikan impresi pada saya bahwa dia tidak akan pernah terlambat. Kita selalu mikirnya, aduh ntar kalau terlambat gimana nih? Kalau ini kan banyak kalaunya gitu. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan juga mengingatkan saya bahwa rancangan kita itu tidak seperti rancangan Tuhan. Begitu bedanya begitu jauh seperti langit dan bumi rancangan kita dan antara rancangan kita dan rancangan Tuhan gitu. Dan Tuhan mengatakan dia akan sembuh. Dia akan sembuh. Jadi sejak Tuhan memberikan pengertian, mengingatkan saya akan firman-firman itu di waktu saya merenungkan pagi itu ya, dan saya mulai merasa tenang. Saya diingat kembali, iya benar ya, ngapain aku pakai pikiranku sendiri gitu. Tapi aku mulai bersandar kepada dia dengan firman-firman yang dia tadi berikan. Iya, saya merubah cara saya melihat. Biarpun apa yang saya lihat tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi saya tetap percaya. Saya tetap katakan bahwa benar Tuhan, Engkau tidak akan terlambat. Dan ibu-ibu setelah berapa bulan, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dengan caranya dia yang kita sampai kita sekeluarga cuma bilang, aduh Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengadakan mujizat dengan caranya, dengan waktunya. Dan di situ saya belajar ya, benar-benar kita harus bersandar sepenuhnya kepada dia. Jangan lagi kita pakai mata manusiawi kita. Kalau kita pakai mata manusiawi, iman kita tidak akan pernah naik ya. Iman kita akan terus kalau terus ya. Tapi di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kami sekeluarga sangat bersyukur. Dan walaupun kita doakan, kita minta kesembuhan jasmani dan rohani. Walaupun masih belum semuanya dipenuhi, tapi saya tetap percaya. Dan Tuhan mengingatkan saya kembali, I am the Alpha and the Omega. Masa Tuhan sudah memulai sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Masa Tuhan tidak akan menyelesaikan sampai tuntas. Dan Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah lupa. Jadi ibu-ibu, benar-benar itu yang saya alami dan saya melihat. Benar ya Tuhan, kita tidak bisa pakai akal pikiran manusia kita saja. Tapi kita harus pakai kacamata dan pikiran yang daripada Tuhan. Dan ini hanya bisa pikiran kita, mata kita ini bisa dirubah hanya kalau kita belajar, menekuni dan mengenal dia secara pribadi. Dan kembali lagi beberapa minggu yang lalu juga saya menghadapi persoalan dalam keluarga saya yang membuat saya merasa nggak ada jalan buntu. Dan saya juga merasa dan saya merasa ketakutan, saya merasa khawatir, dan yang lebih the worst lagi itu hati saya ini rasanya sakit sekali gitu. Dan untuk beberapa hari itu setiap pagi saya berdoa, Tuhan saya minta hikmat Tuhan. Tapi rasanya juga gitu, nggak ada jawaban. Sampai pada suatu hari saya boleh dibilang capek. Aduh kok begini gitu ya, saya capek. Saya hanya datang pada Tuhan waktu itu cuma saya worship aja. Dan pada waktu saya worship, saya tinggal diam gitu. Saya cuma diam aja gitu. Dan Tuhan memberikan saya impresi, I am the way. Dia bilang gitu. Dan saya tanya, maksudnya saya gitu. Dan di dalam aku, dia bilang, di dalam aku adalah jalan. Dan tidak ada yang mustahil bagiku. Dia katakan itu. Dan dia bilang lagi begini, I am the light. I am the light. Saya tanya lagi, maksudnya saya bilang gitu. Dan dia bilang gitu, aku adalah terang yang ada di dalam kamu. Saat itu yang ada di dalam saya itu hanya suatu kegelapan. Karena pikiran saya penuh dengan kegelapan karena saya ketakutan, saya kekhawatiran, penuh dengan kekhawatiran, saya penuh dengan saya nggak ada damai ya, dan hati saya terasa sakit sekali. Jadi Tuhan memberikan ilustrasi ya, seperti kamar. Di dalam sebuah kamar itu pasti ada lampu kan? Tapi lampu itu kalau tidak akan nyala sendiri, harus ada tombol yang untuk menyalakan dan kita harus menyalakannya. Dan itu Tuhan bilang itu seperti iman kita.
Kalau kita tidak pakai iman kita, maka kita akan terus ada di dalam kegelapan itu. Pikiran kita yang kacau ini itu adalah kegelapan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bilang kita harus menyalakan iman kita. Kita untuk menyalakan iman itu kita harus pakai cara pandang kita secara mana Tuhan memandang dan juga memakai pikiran apa yang ada pada Tuhan gitu. Dan kita harus berubah, tidak bisa terus memakai apa yang ada pada kita. Karena kalau kita terus memakai pikiran kita ada di dalam kegelapan karena kita selalu gelisah, nggak ada damai ini. Tapi benar-benar ibu-ibu, begitu saya mengkonsentrasikan pikiran saya, iya benar ya Tuhan, saya bilang gitu. Oke, saya diam diri, saya mengkonsentrasikan kepada semua kebaikan Tuhan. Saya mulai melihat, menganalisasi masalah saya itu bukan dengan perspektif saya, tapi dengan perspektif Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Dan sungguh-sungguh luar biasa dulu. Saya rasakan sakit yang tadi di dalam hati saya itu pelan-pelan hilang. Hari itu juga, saat itu juga. Dan saya dipenuhi dengan sukacita. Saya tidak ada kekhawatiran lagi, saya tidak ada ketakutan lagi. Padahal saya juga belum tahu apa hasilnya. Dan sejak malam itu sampai hari ini pun saya tidak pernah lagi merasa khawatir, merasa takut akan permasalahan itu. Dan saya percaya, walaupun saya belum melihat saat ini, tapi saya percaya Tuhan saya tidak pernah bohong dan Tuhan saya tidak pernah lupa. Dan Tuhan mengingatkan saya pada Matius 30. Itu Matius 11:30 dikatakan gini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di TPT dikatakan, karena semua yang kuminta dari kamu akan menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Dan saya bilang, oh iya benar ya, setelah saya merasakan perbedaan sebelum dan sesudah saya menyalakan lampu itu, sungguh memang ibu-ibu, tidak ada kuk yang dipasang oleh Tuhan itu yang terlalu berat. Sebetulnya kuk yang dipasang oleh Tuhan untuk kita itu ringan, enak, asal kita mau mengikuti. Karena semua yang kuminta, asal kita mau taat sama Dia. Kan Tuhan selalu bilang, pikiran jalanku bukanlah jalanmu, rencanaku bukanlah rencanamu. Jadi selama kita mau menggunakan pikiran Tuhan, kuk yang Dia pasang itu tidak akan pernah terlalu berat. Dan setelah itu Tuhan itu juga satu lagi Dia bilang, I am the truth. Maksudnya saya bilang gitu lagi. Dan Dia bilang, aku akan menegakkan kebenaran dalam masalah ini. Tuhan yang menjadi pembela kita, apapun yang sedang terjadi, kita tidak usah bela diri. Kita tidak usah menegakkan kebenaran dengan cara kita. Tapi Tuhan dengan caranya, dengan jalannya akan menegakkan kebenaran itu. Karena kebenaran itu ada di dalam kita. Dan kita tidak perlu takut untuk bela-bela. Tapi kebenaran itu akan keluar dengan sendirinya. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya belum melihat hasilnya, tapi saya tetap percaya. Saya percaya banyak dari kita juga ya, kadang-kadang kita berdoa, minta, tapi kita belum melihat hasilnya dan kita capek kan. Jadi saya belajar dari tadi tahun ini gitu. Kita nggak boleh terus pakai kacamata kita sendiri. Ayo kita gunakan kacamata Tuhan. Kita belajar memikir seperti mana Tuhan pikir. Jadi inilah kesempatan bagi kita ya untuk kita belajar mendalami firman Tuhan, mengenal Dia lebih dalam supaya kita bisa melekat. Kalau kita tidak mengenal Dia, kita nggak bisa melekat karena kita tidak bisa melekat pada sesuatu yang kita tidak percayai. Jadi ibu-ibu, saya himbau, yuk kita semua tahun 2022 kita harus bangkit. Kita harus belajar lebih lagi dan kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan hari-hari ini ya, sudah berapa bulan ini Tuhan setiap hari Tuhan tuh mengingatkan saya pada firman-Nya di Matius 16 ayat 11.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, ibu-ibu, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi kita nggak usah mikir sendiri apa yang harus kita lakukan. Asal kita mau nempel sama dia, dia pasti tuntun setiap jalan kita. Setiap hari cari Tuhan terlebih dulu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka dia berjanji memberitahukan kepada kita jalan kehidupan kita. Nggak usah coba-coba, karena di dalam dia ada kepastian. Dan di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan itu sungguh yang saya alami setelah saya merubah cara pikir saya melihat segala masalah yang ada di depan saya dipenuhi dengan sukacita. Saya nggak usah mikirin lagi, terserahlah Tuhan, saya bilang gitu. Terserahlah Tuhan, Engkau yang tahu jalannya lah Tuhan, pokoknya aku mau taat aja. Aku hanya mau nurut bagaimana Engkau mau aku jalan. Ya. Dan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Kalau kita nempel sama Tuhan, itu sungguh hati kita penuh dengan sukacita. Ya kan? Hari-hari ini kita harus dipenuhi dengan sukacita. Apapun masalah yang sedang terjadi, Tuhan is in control. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Hidup kita semua ada di tangannya. Terima kasih ibu-ibu. Sampai berjumpa di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa banget ya. Saya diberkati sekali. Itu benar, saya juga ngalamin itu. Banyak yang kita lihat itu tidak seperti yang kita expect, yang kita bayangkan. Yang kita lihat, yang kita alami tidak seperti yang kita pikir Tuhan janjikan. Jadi ekspektasi yang salah. Saya mau membahas mengenai ekspektasi yang salah karena itu yang saya alami pada waktu permulaan pandemi. Saya sangat semangat masuk dalam ruang doa, tutup pintu, yang seperti Pak David selalu katakan ya, intimacy itu, wah saya semangat banget itu menurut saya kesempatan yang luar biasa. Saya bisa banyak berdoa di ruangan tertutup gitu ya. Nah, tapi yang saya alami, jadi ekspektasi saya ketika saya berdoa semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi beres gitu. Tetapi apa yang saya alami, semakin saya berdoa, tekanan semakin kenceng. Jadi situasi di masa-masa pandemi itu kan kita sekeluarga dikumpulin, digodok, dilebur jadi satu sama Tuhan di dalam satu ruangan yang kecil setiap hari, yang biasanya setiap hari ke kantor jadi jarang ketemu, ini jadi ketemu khususnya sama keluarga ya, sama suami, sama anak-anak. Jadi apa tuh yang bahasa Jawanya bilang ditumplek ya, dijadiin ditumplek jadi satu. Jadi otomatis ada gesekan-gesekan. Dan setelah beberapa lama itu menjadi sesuatu yang menurut saya, loh kok tidak seperti yang saya harapkan. Jadi pengharapan yang salah itu yang saya alami ternyata melemahkan iman saya. Mari kita lihat ayat yang pertama ya. Ada ayatnya ternyata. Lukas 7 ayat 23. Tolong Victor. Lukas 7 ayat 23 berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi ini ayat sungguh luar biasa. Ketika kita kecewa, ketika yang kita lihat tidak seperti yang kita harapkan, itu ada kekecewaan yang timbul dalam hati saya, yang saya juga nggak sadar itu sebenarnya kecewa kepada Tuhan gitu. Jadi ada kekecewaan dan akhirnya yang kita lakukan tuh menolak Yesus, menolak Tuhan, menolak aku di sini huruf besar ya, menolak Yesus. Di saat hati kita kecewa, secara saya nggak sadar, saya tuh waktu berdoanya tuh makin lama makin turun, makin lama makin banyak alasan, yang tiba-tiba saya merasa, oh lebih baik begini, lebih baik begitu, jadi waktu di dalam ruangan berdoa itu makin lama makin berkurang.
Dan ayat ini berbicara jelas sekali pada saya, iya ya, ternyata di saat aku kecewa, yang yang aku tolak pertama adalah Tuhan Yesus. Jadi waktu saya disadarkan saat ini langsung saya kayak dicelikkan gitu. Iya ya, aku harus kembali berharap kepada Tuhan. Ada kesaksian satu teman saya, eee, dia waktu mendoakan mamanya, dia mendapat janji bahwa mamanya akan sembuh. Jadi dia bersemangat berdoa. Dan ketika yang dia hadapi mamanya meninggal, itu langsung yang timbul di dalam hatinya tuh kemarahan. Dia bilang, "Tuhan Yesus jahat. Tuhan Yesus tahu aku perlu mama. Kenapa mama diambil? Aku benci Tuhan Yesus." Sampai begitu. Jadi itu mencelikkan saya luar biasa. Mata saya jadi melek gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita kecewa, kita kita marah. Tadinya tuh saya nggak ngerti ya, kecewa itu saya kecewa kepada Tuhan gitu. Tapi ketika saya membaca ayat ini, iya ya, kalau tidak kalau saya sesuatu yang terjadi itu saya percaya Tuhan akan selesaikan dan ternyata yang saya hadapi tekanan yang makin lama makin berat gitu, saya tuh ternyata kecewanya sama Tuhan. Jadi saat kembali kepada teman saya ini, dia marah banget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dalam pemikirannya tuh Tuhan Yesus jahat, Tuhan Yesus kejam. Dia begitu butuh sama mamanya, kenapa Tuhan ambil mama? Tuhan bisa memberi mama umur panjang, kenapa Tuhan ambil? Jadi timbul wrong image ya, pandangan yang salah mengenai Kristus. Timbul pengertian yang salah mengenai Bapa kita yang sangat amat baik itu. Timbul timbul kepercayaan kepada yang salah. Semua intinya adalah wrong expectation, pengharapan yang salah. Jadi hati-hati Bapak Ibu-ibu sekalian ya. Pengharapan yang salah ini bisa menjadi penghalang kita menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena kita udah nggak dengan semangat lagi berdoa. Kita nggak dengan bersukacita lagi untuk melakukan baca firman dan mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Contohnya lagi ya, waktu saya sangat dengan semangat percaya Mazmur 91 tuh ya. Mazmur 91 kan banyak yang kita, doakan sekarang, banyak kita, quote ya, kita deklarasikan dan lain-lain. Nah, saya juga waktu pada satu saat itu saya sangat percaya dengan Mazmur 91 itu dan saya nyanyikan, saya kasihkan, tiba-tiba yang saya alami adalah sakit. Sakit yang Tuhan vonis itu adalah sakit kanker ya. Nah, langsung saya bilang, "Tuhan, Kau bilang penyakit penyakit tidak akan menimpamu. Tuhan, kemana janjimu? Tuhan, aku begitu percaya ayat ini, kenapa yang terjadi sebaliknya?" Gitu. Nah, di situ timbul kekecewaan. Terus Tuhan nggak bicara apa-apa gitu ya, sampai hati saya tenang. Terus Tuhan, setelah semuanya, saya melalui proses yang cukup lama ya, kira-kira 9 bulan, tapi memang, saya mengalami mujizat. Jadi penyakit itu memang saya alami, saya cancer, tapi, saya tidak perlu mengalami kemo, saya mengalami banyak mujizat sebenarnya di dalam perjalanan itu. Nah, terus Tuhan ingatkan, memang firman-Ku berkata penyakit itu tidak akan menimpamu. Tetapi bahasa Inggrisnya, ada satu translation di New Living Translation tuh disebutkan deadly disease, itu kayak muncul di depan saya. Bukan deadly disease kan kamu tetap hidup kok. Aku aku cuman membawa engkau melewati supaya ada sesuatu yang aku ingin lakukan dalam hidupmu, supaya engkau tidak lagi takut menghadapi penyakit apapun juga. Jadi ketika kita melewati itu penyakit, itu Tuhan sembuhkan, pertama kita mengenal Jehovah Rafa, saya mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang kita bisa percaya 100% untuk apapun juga. Mengenai penyakit khususnya ya, Dia
membawa kita melewati deadly disease itu. Jadi itu pertama. Pertamanya pengalaman saya mengenai apa tuh penghalang menerima janji Tuhan. Kedua, Mazmur 23. Mazmur 23 itu hidangan Tuhan akan siapkan, kita akan ditaruh di rumput hijau, padang yang berumput hijau gitu. Tapi ketika saya juga dekat dengan Mazmur 23 itu, tiba-tiba saya mengalami lembah kekelaman. Saya mengalami di tahun 98 itu krisis keuangan yang menurut saya tuh gelap banget. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Saya hanya mengambil one day at a time. Prinsip saya, besok hari ini selesai, besok masalah itu kita pikirin lagi besok. Benar-benar saya nggak berani memikirkan ke depan. Yang saya lihat hanyalah kegelapan, kekelaman yang luar biasa. Tetapi ibu-ibu sekalian, ketika saya mengalami lembah kekelaman itu, ternyata yang saya temui adalah hidangan. Hidangan di hadapan kita. Hidangan yang Tuhan sediakan. Semua kebutuhan saya ternyata Tuhan berikan. Hidangan yang luar biasa. A feast, pesta yang Tuhan siapkan di depan musuh-musuh kita. Itu saya alami. Mazmur 23 saya alami di mana ibu-ibu? Ketika saya mengalami lembah kekelaman itu. Jadi masuk tahun depan ini jangan takut. Jangan takut mengalami lembah kekelaman. Jangan takut mengalami sakit penyakit. Apapun itu juga. Yang penting kita punya Tuhan. Yang penting kita dekat dengan Tuhan. Yang penting kita selaras pikiran kita mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi harus dekat dengan firman. Harus dekat dengan hadiratnya, intim dengan dia. Di situ kita akan melihat seperti yang Tuhan lihat. Itu kunci kemenangan. Seperti yang Ibu Mala katakan kemarin, kita bahas, saya ingin kutip Mazmur Yesaya 43 ayat 2 ya. Tolong Victor. Yesaya 43 ayat 2. Di situ dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi di depan kita tahun 22 itu bukan semuanya padang gurun ya, bukan semuanya padang berumput hijau, tapi kita akan mengalami air. Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kita akan melalui sungai-sungai, ibu-ibu. Jangan takut dengan sungai-sungai yang deras sekalipun. Karena sungai-sungai itu tidak akan menghanyutkan kita. Apabila engkau berjalan melalui api, api sekalipun ibu-ibu, engkau tidak akan dihanguskan. Api sekalipun. Ada ayatnya Tuhan katakan, di Markus 9 ayat 49, setiap orang akan digarami dengan api. Jadi jangan takut dengan api. Api itu akan membuat kita lebih berkenan kepada Tuhan. Api itu menggarami kita. Tuhan akan pakai kita setelah melalui api itu menjadi garam, menjadi terangnya, menjadi garamnya. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nyala api itu tidak akan membakar kita. Asal yang penting ada Tuhan. Yang penting ketika kita mengalami api, kita boleh tanya ya sama Tuhan, Tuhan apakah, seperti teman saya Ibu Evi itu bilang, Tuhan, apakah engkau ada di api itu? Kalau engkau ada di api itu, aku akan cebur. Aku akan ikut masuk ke dalam api itu. Karena kita yakin api itu tidak akan membakar kita, tapi api itu akan menggarami kita. Yakin ya ibu-ibu ya, tolong ayat-ayat ini disimpan karena kita tidak akan tahu kapan kita mengalami air, kapan kita akan mengalami api, kapan kita akan mengalami sungai. Tapi simpan ayat-ayat ini baik-baik karena ayat-ayat ini yang akan menerangi jalan kita.
Satu lagi, 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Tolong Victor. Dikatakan di 2 Korintus ini, bentar ya, 2 Korintus ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas. Jadi yang kita akan jangan khawatir kalau kita mengalami ditindas. Itu yang saya alami ya. Saya merasa ditindas sekali gitu. Saya ditindas sepertinya tidak seharusnya saya ditindas. Tapi yang saya alami ditindas selama pandemi ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Tuhan selalu beri jalan keluar tepat pada waktunya. Kita akan mempunyai jalan keluar. Kita tidak terjepit. Kami habis akal. Itu sering saya alami. Habis akal, mengalami dunia yang luar biasa ya. Habis akal. Tapi yang penting kita tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, kita mengalami aniaya. Kalau Tuhan Yesus saja dianiaya, apalagi kita sebagai muridnya, kita akan mengalami aniaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Ketika kita terus berpegang pada Tuhan Yesus, kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, pada pimpinan Roh Kudus. Itu kita akan merasakan kita tidak sendirian, tidak pernah kita ditinggalkan sendirian. Itu janji Tuhan. Benar-benar janji yang dapat kita andalkan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan gimana pun juga tidak binasa. Ibu-ibu percaya deh, ayat ini perlu disimpan baik-baik juga untuk kita bisa menang menghadapi tahun yang akan datang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa ya gunanya kita dibawa masuk ke dalam kegelapan dan jurang ya, supaya kita tidak takut, supaya kita mengalami secara pribadi, we taste and see, kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kita mengalami secara pribadi bertemu muka dengan Tuhan. Biasa sering waktu masa yang senang, kita tidak melihat kepada Tuhan. Kita begitu disibukkan dengan banyak kesibukan, kita kurang waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita kurang mengalami Tuhan. Kenapa kita dibawa kepada jurang itu? Supaya kita tidak lagi takut. Karena di saat kita mengalami kekelaman, ternyata ada Tuhan di situ. Di saat kita dibuang ke dalam api yang menyala-nyala seperti Daniel, ternyata ada Kristus di sana. Jadi kita tidak terbakar. Jadi ibu-ibu, semua yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengenal Dia. Semua yang kita izinkan Tuhan izinkan terjadi supaya kita memiliki takut akan Tuhan. Kita takut kalau nggak bersama Tuhan, nggak mungkin kita bisa menang tanpa Tuhan. Itu yang perlu kita tangkap. The fear of God. Benar-benar itu kunci untuk kita masuk ke tahun depan. Ini ayat kunci yang saya ingin tinggalkan untuk kita semua. Catat baik-baik. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ini ya, senantiasa lakukan. Bersukacitalah, karena dalam sukacita kita akan memiliki kekuatan Tuhan. Tetaplah berdoa, terus-menerus berdoa. Bahasa roh, terus berbahasa roh. Karena kita berbahasa roh, kita akan berkata-kata dengan hikmat. Hanya 5 kata-kata, Paulus bilang. 5 kata-kata yang kita ucapkan itu mempunyai pengaruh, mempunyai dampak. Kita nggak usah banyak berbicara, yang penting berbicara sama Tuhan. Yang penting curhat sama Tuhan. Yang penting berbahasa roh, bangun terus roh itu. Bangun roh yang ada di dalam kita yang Tuhan sudah berikan itu. Bangun terus, karena hikmat akan datang dari roh itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi gimana saya bisa mengatasi kekecewaan saya waktu itu?
ketika saya menghitung berkatnya satu persatu, saya ucapkan syukur. Semua berkat-berkatnya itu saya punya buku gratitude ya, buku ucapan syukur. Saya tulis satu persatu apa yang Tuhan sudah lakukan, dan di saat-saat saya sedang dalam lembah kekelaman, sedang kekecewaan, saya kembali kepada apa yang Tuhan sudah lakukan, dan itu timbul kembali iman. Dan saya mulai bisa mengucap syukur lagi satu persatu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucap syukur, semakin kita menjadi kuat dan kita dapat mendengar pimpinan Tuhan, kita dapat menyelaraskan pikiran kita, alignment seperti tadi yang Ibu Tati katakan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan dengan semua yang terjadi itu. Itu yang saya ingin sampaikan, semoga menjadi berkat dalam nama Yesus. Amin. Wow, saya sungguh diberkati oleh sharing Bu Tati dan Bu Mike, karena itu juga menjadi konfirmasi buat saya. Kita nggak janjian, tapi saya merasa bahwa kita mempunyai pikiran Kristus. Itu yang saya rasakan, dan saya sungguh diberkati oleh apa yang Tuhan taruh atas Bu Tati dan Bu Mike tadi. Thank you. Dan perjalanan bagaimana tadi kita sudah mendengar perjalanan bersama Tuhan, dan seperti Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa semua rancangan itu ada pada Dia, dan rancangan yang Tuhan berikan buat kita itu semua masa depan yang penuh harapan, yang tidak ada rancangan kecelakaan. Dan dan perjalanan bersama Tuhan itu yang sungguh luar biasa tadi, seperti disaksikan oleh Bu Tati dan Bu Mike. Bagaimana perjalanan bersama Tuhan itu, kita nggak tahu, perjalanan rancangan buat setiap kita itu luar biasa. Tetapi perjalanan ini yang seringkali membuat kita goyang-goyang. Tapi yang saya dapatkan beberapa bulan terakhir ini adalah berakar dalam kasih. Tuhan cuma bicara terus berakar dalam kasih. Karena ketika kita sungguh-sungguh merasakan kasih, benar-benar kita kasih Tuhan itu yang menjadi dasar kita, maka kita akan melalui perjalanan ini dengan luar biasa. Saya akan baca di Efesus 3 ayat 17. Di TB, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Lalu di TPT dikatakan, ketika kamu dengan terus-menerus menggunakan imanmu, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu, dan tempat peristirahatan kasihnya akan menjadi sumber dan akar hidupmu, dan itu akan memberikan dirimu fondasi aman untuk terus-menerus bertumbuh. Tadi sudah dikatakan bahwa kita tidak, tadi Bu Tati sudah katakan, jangan pakai mata manusiawi, kita perlu iman kita. Dan iman ini yang kita perlukan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, untuk kita percaya tetap kepada janji Tuhan. Dan dikatakan, ketika kamu terus-menerus menggunakan imanmu, maka kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu. Kehidupan Kristus seperti apa, saudara? Kehidupan Kristus yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera itu akan terus dialirkan kepada kita. Dan tadi dikatakan bahwa Dia adalah jalan. Di saat kita di dalam perjalanan kita, di saat kita menghadapi jalan buntu, ketika kita terus-menerus kita menggunakan iman kita, maka kita percaya bahwa Dia adalah jalan, dan tidak ada yang bahwa Dia adalah jalan setiap, dan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kita dalam perjalanan kita mungkin kita menghadapi fakta-fakta yang terbalik, tapi Dia adalah kebenaran. Kita terus diingatkan kebenarannya. Dia adalah terang. Di saat kita merasa nggak ada harapan, karena rasa kita gelap, Dia adalah terang. Tapi ini perlu untuk kita terus-menerus menggunakan iman kita. Dan ketika
Dan dikatakan di sini, dan tempat peristirahatan kasih-Nya akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Dan kita ketika terus kita berada di dalam hadirat Tuhan, itu akan memberikan kepada kita fondasi aman untuk kita terus-menerus bertumbuh. Untuk kita terus-menerus bertumbuh, terus melangkah menuju kemenangan. Yang seperti tadi Bu Mika katakan, kita akan menuju kemenangan. Kita akan mencapai destiny seperti Yeremia 29 ayat 11 tadi katakan. Ketika kita terus menggunakan iman kita, sehingga Dia yang hidup di dalam kita. Saudara, ini yang saya alami. Saya alami berakar dalam kasih. Ini yang saya alami secara pribadi ketika 2 tahun yang lalu saya divonis menderita hipertiroid yang sudah saya saksikan. Tetapi sebelum saya mengetahui itu vonis itu, saya cuma mendengar Tuhan berkata, aku akan menyatakan kasih-Ku. Dan waktu saya mendengar itu rasanya itu yang membuat saya sukacita yang luar biasa saat itu. Saya menerima janji Tuhan itu, saya sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya, kalau Tuhan menyatakan kasih-Mu, itu nggak ada hal yang jelek. Kalau Tuhan menyatakan kasih-Mu, itu pasti hal yang luar biasa. Karena tadi seperti lagu tadi juga katakan bahwa kebaikannya tuh selalu mengejar kita gitu loh. Jadi pada saat itu yang memberikan kekuatan buat saya. Sehingga besoknya ketika dokter mengatakan saya hipertiroid, itu tidak membuat saya takut. Benar-benar saya saya tahu gitu loh. Bukan dengan kekuatan saya, bukan saya merasa wah enggak, maksudnya enggak usah takut enggak. Tetapi karena saya ingat terus kepada janjinya bahwa Dia akan menyatakan kasih-Nya. Dia akan menyatakan kasih, itu yang memberikan kekuatan buat saya. Sehingga waktu saya pulang ke Jakarta, terus saya ke dokter, terus beberapa bulan kemudian, karena saya harus rutin untuk cek 2 bulan sekali, terus dokter mengatakan bahwa nanti akan menderita kerontokan yang sangat hebat. Di situ saya juga tidak khawatir, karena saya selalu ingat janji Tuhan buat saya, Dia akan nyatakan kasih-Mu. Itu yang memberikan kekuatan buat saya. Dan saya percaya itu yang menjadi dasar untuk saya tetap kokoh. Dan sempat itu terjadi kerontokan hebat, tapi bukannya saya cuek, tapi saya tetap percaya Tuhan akan nyatakan kebaikannya. Tuhan akan menyatakan kebaikan. Ada sukacita, kalau saya mengingat itu, ketika saya terus mengingat itu, saya bisa menangis, saya bisa sungguh merasakan Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa, itu yang terus terjadi. Dan Oktober tahun lalu, akhirnya dokter bilang saya harus diperiksa TRAB. Pada saat hasilnya keluar, TRAB saya 25. Angkanya menunjukkan 25. Dan waktu itu dokter bilang bahwa ini tidak bisa disembuhkan. Dokter sudah mengatakan ini tidak bisa disembuhkan. Tapi sekali lagi, saya cuma ingat kasih Tuhan akan dinyatakan kepada saya. Apapun fakta yang dikatakan, itu tidak, kebenarannya adalah janji Tuhan itu, Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Dan itu yang saya pegang. Dia bilang tidak akan bisa disembuhkan. Dan 1 tahun kemudian dokter bilang, ini saatnya kita akan periksa lagi, kita akan cek ulang. Jadi Oktober kemarin saya dicek lagi setelah 1 tahun. Dan angka yang terjadi adalah angkanya 7. Setelah dokter melihat ini, dokternya bilang, dokter agak bingung. Dokternya bilang ini, di bawah 10 itu bisa sembuh. Kalau angka di bawah 10 itu bisa sembuh. Di situ saya cuma bilang, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu, kasih Tuhan yang Tuhan janjikan buat saya, itu yang memberikan saya kekuatan. Seperti tadi katakan, Dia yang sudah memulai, Dia akan mengakhiri.
Saya belum sembuh, belum. Tapi saya tahu kasih-Nya akan dinyatakan kepada saya itu luar biasa. Kasih-Nya tuh yang yang menuntun saya, yang memberikan kekuatan di dalam perjalanan saya menghadapi semua ini. Itu yang menjadi kekuatan buat saya. Oleh sebab itu biarlah kita semua boleh terus mengingat kasih Tuhan. Kasih-Nya itu tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya itu seperti tadi lagu tadi, saya tidak janjian sama Ria, tapi waktu dia menyanyikan lagu, bahwa kebaikan Tuhan itu selalu mengejar kita. Kebaikannya itu selalu mengejar kita. Saya akan bacakan di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Di TSI dikatakan, seperti Bapa selalu mengasihi aku, begitu juga aku selalu mengasihi kamu. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang aku kasihi. Dikatakan di sini, hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang aku kasihi. Ketika kita sadar bahwa Dia sungguh mengasihi kita, maka kita tidak akan menyakiti Dia. Kita terus percaya kepada Dia. Terus kita percaya apapun yang kita hadapi. Kita terus percaya kepada Dia sebagai orang yang sebagai, kalau kita tahu kita dikasihi dan kita dikatakan di sini, hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang aku kasihi. Kita tidak akan menyakiti Dia dengan kita mengomel atau apapun juga. Tapi kita terus bersyukur kepadanya. Saya akan minta satu ayat lagi, Roma 8 ayat 28. Dari TSI dikatakan, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih-Nya sesuai dengan rencananya. Biarlah kita semua boleh menyadari ini, bahwa kita semua yang mengasihi Dia, Allah sudah mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi. Maka tadi dikatakan bumi di dalam lembah kekelaman sekalipun Dia tetap menyertai kita. Makanya Daud bisa berkata, makanya Daud tenang menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia tahu dia disertai oleh Allah-Nya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa kasih-Nya itu kekal. Dia itu setia. Sungguh kasih-Nya itu yang mengejar kita terus-terus. Oleh sebab itu, biarlah menghadapi tahun ke depan ini, biarlah kita terus boleh menyadari betapa kasih-Nya buat kita. Dia sudah, Natal ini adalah Dia lahir untuk sebagai juru selamat. Karena Dia mengasihi kita, makanya Dia datang ke dunia ini. Oleh sebab itu biarlah ke depan ini, apapun yang kita hadapi, kita tahu bersama Dia kita akan melalui semua, dan kita tahu Dialah Alfa Omega. Dia yang memulai, Dia yang akan mengakhiri. Apapun persoalan kita, jangan pernah putus asa. Kita terus menggunakan iman kita. Dan kita percaya bahwa kehidupannya Dia akan terus ada dalam kita. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu akan terus menyertai kita. Dan saya percaya ketika kita terus dengan cara merenungkan firman tadi yang sudah dikatakan, dengan cara melekat kepadanya, itu yang akan menjadi kekuatan buat kita semua. Apapun ke depan kita hadapi, bersamanya tidak ada yang mustahil, dan bersama Dia kita akan menuju kemenangan. Itu aja pesan Tuhan yang Tuhan taruh buat di dalam diri saya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah berikan pada siang hari ini kepada kami semua. Terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Bu Tati, Bu Mike, dan Bu Lydia. Apa yang Engkau sendiri sudah taruh dalam kehidupan mereka, dan ini menjadi satu kesaksian bagi kami dan bukti akan kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Dan pada hari ini, kami mau datang kepadamu, kami wanita-wanitanya Allah yang perkasa ini. Kami semua Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Di penghujung tahun ini Tuhan, di bulan Desember ini, bulan yang penuh makna bagi kami Tuhan, karena kami mau merayakan Natal, satu keajaiban dan satu mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami para wanitanya Allah hari ini, kami berkata terima kasih. Bahwa sepanjang tahun ini Engkau sudah menyertai kami. Sepanjang tahun ini tangan-Mu yang kuat itu menggenggam kami. Di dalam kekuatan-Mu Engkau membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada bagi kami dan ada di tengah-tengah kami. Hari ini biar kami para wanitanya Allah, hari ini kami melepaskan satu anugerah dan berkat atas kehidupan kami semua. Hari ini kami percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau minta dari kami itu Tuhan, semuanya akan menyenangkan kami di tahun-tahun ke depan ini, dan semuanya akan dapat kami tanggung, mudah untuk kami tanggung. Ketaatan kami adalah berasal karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak bahwa di tahun 2022 kami para wanitanya Allah akan mengalami sesuatu yang indah. Karena Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kami jalan kehidupan yang daripada-Mu. Dan kami akan mengalami sukacita dan nikmat senantiasa bersama dengan Engkau. Dan juga hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami di tahun 2022, kami berkata kami para wanitanya Allah, kami akan penuh dengan sukacita. Kami akan terus bersyukur. Dan setiap hari dalam kehidupan kami, pujian, pengagungan, dan penghormatan kepada Allah selalu naik dari setiap hati kami sepanjang hari-hari kami, berlimpah dengan syukur, berlimpah dengan semua kebaikan Tuhan. Kami terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami tidak akan pernah menjadi kecewa karena kebaikan Tuhan mengejar kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa di tahun 2022 kami akan terus ada dalam peristirahatan kasih-Mu ya Allah, di mana kami di situ menemukan rasa aman yang luar biasa. Kami bertumbuh di dalam iman kami Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan, dan keperkasaan yang Kau berikan kepada kami sebagai wanitanya Allah, sekalipun kami melalui sungai, sekalipun kami melalui air, sekalipun kami melalui api, apapun kami tetap berdiri bersama-Mu karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di tahun 2022 kami para wanitanya Allah mengalami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan terima kasih Bapa, ketika kami mengalami terus kemenangan-kemenangan oleh iman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, maka Engkaulah yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan. Kami semua para wanitanya Allah membawa keharuman bagi nama Tuhan dalam sepanjang tahun 2022 ini mendatang. Kami mau melihat hal-hal yang luar biasa, kedahsyatan-Mu, keberadaan-Mu bersama kami, kemitraan kami dengan Engkau, membawa satu kemenangan yang gilang gemilang. Dan hari ini kami berkata dalam nama Yesus, kami lepaskan shalom bagi setiap kehidupan kami, jiwa kami, jadilah tenang, jadilah damai, jadilah shalom. Ingatlah akan segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bersama di dalam kehidupan masing-masing kami. Hari ini kami berkata, Tuhan, ke depan bersama dengan Engkau, kami tidak takut. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Dan ketika kami yang begitu dikasihi oleh Allah, melalui tahun 2022, kami melihat bahwa Engkau sudah berjalan di hadapan kami sebagai penerobos,
membuka jalan-jalan yang begitu luar biasa, hingga kami Tuhan mengalami terobosan yang luar biasa. Hari ini kami berkata, kami menjadi para wanitanya Allah yang perkasa di dalam Engkau. Dan kami mempermuliakan Engkau di tahun 2022 dan melakukan hal-hal yang luar biasa bersamamu karena kami bermitra dengan Allah yang besar dan dahsyat. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua para wanitanya Allah, dan biarlah sebagai para wanitanya Allah itu kami memiliki roh yang bijaksana, lemah lembut, dan hari ini, mulai hari ini dan ke depan, kami terima anugerah, kebaikan, dan semua yang terbaik daripadamu terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2022. Dan kami berkata, semua janji Allah yang kau berikan kepada setiap kami, semua janji yang baik itu digenapi dan terjadi di dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini, ke depan mendatang ini. Dan kami bersyukur, sekali lagi bersyukur berlimpah dalam satu sukacita yang penuh, karena kami tahu kami ada bersama dengan Engkau, dan bersama dengan Engkau kami akan melalui segala sesuatunya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu kami katakan, jadilah pada kami menurut setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut-Mu. Terpujilah bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami berkata shalom bagi kehidupan kami, para wanitanya Allah, dan hari ini kami bersukacita menutupi tahun ini dengan kemenangan, dan kami masuk ke dalam tahun 2022 dengan kemenangan yang luar biasa bersamamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan katakan amin.